ono piro ya, Dok? Apa? Slide. Nah, ini. Wait. Sudah ada pertanyaan satu. Jalan atas nama belum mulai sampai takon. Nanti yang bukanya siapa? Dokter Charles. Langsung saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Kami ucapkan selamat datang bagi seluruh peserta Dolan seri ke-62, bagi seluruh peserta Dolan yang saat ini telah hadir. Pada hari ini kita akan masuk ke seri ke-62. Kita mengundang dari PDPI dan PDSRI, Perkumpulan Dokter Paru Indonesia. Dan hari ini juga kita akan dimoderasi dengan topik yang sangat-sangat lagi hits pada saat ini, yaitu CA paru. Kita akan dimoderasi oleh Dr. Arif Bakhtiar, spesialis paru konsultan, dan dengan narasumber Dr. Anna Febriani, spesialis paru konsultan, dan Dr. Firly Hayati, spesialis radiologi konsultan. Jadi kita akan memulai untuk acara webinar hari ini, dan kami persilakan Dr. Arif untuk memulai acara diskusi Dolan seri ke-62 pada hari ini. Kami persilakan, Dokter. Terima kasih Dokter Charles, spesialis obstetrik ginekologi ya, juga pada ID Surabaya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita akan berbincang mengenai topik yang sesuai dengan bulan Februari ini diperingati sebagai dimaknai sebagai peringatan Hari Kanker ya. Dan beberapa waktu yang lalu di Surabaya sendiri juga ada baik Pengmas maupun selebrasi terkait peringatan Hari Kanker sedunia ini. Topik kali ini setelah beberapa waktu sebelumnya mengambil tema kanker-kanker organ yang lain, kali ini akan mengambil topik mengenai kanker paru sebagai salah satu kanker yang banyak menjangkit pada warga masyarakat, terutama khususnya laki-laki yang perokok terutama. Tapi nanti akan Dokter Ana akan menjelaskan bagaimana secara singkat mengenai kanker paru ini, baik mengenai gejala awal maupun nanti sekilas menyinggung terapi sekilas saja. Lalu nanti Dokter Firly Hayati, spesialis radiologi konsultan, akan menjelaskan sedikit ya, mungkin ada 2-3 slide terkait gambaran kanker paru itu bagaimana, supaya teman-teman kalau menerima gambar foto ronsen itu mengetahui, ini curiga kanker paru. Oh ini bukan, oh ini hanya infeksi. Oh ini bukan, mana yang perlu dirujuk, mana yang perlu ditangani di Paskes 1 seperti itu. Oke, narasumber kita kali ini ada dua, yaitu Dr. Anna Febriani, spesialis paru konsultan onkologi, ya onkologi torak dari Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK UNER. Yang kedua, Dr. Firly Hayati, spesialis radiologi konsultan, juga dari Departemen Radiologi FK UNER RSUD Sutomo. Oke, pada kesempatan pertama saya persilakan Dr. Anna sekilas saja, ya mungkin nggak banyak-banyak dok untuk menyampaikan mengenai CA paru. Lalu setelah itu nanti akan disambung Dr. Firly Hayati mengenai sekilas tentang radiologi CA paru. Monggo Dr. Anna, waktu dan layar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Arif Bakhtiar, spesialis paru konsultan, dan juga Dr. Salmon Charles, spesialis obstetri ginekologi. Terima kasih atas kesempatannya. Pada sore hari ini kami diundang untuk menyampaikan sedikit ya berbincang-bincang terkait dengan kanker paru yang mungkin bulan ini memang tanggal 4 kemarin di apa ya, bukan diperingati ya,
sebagai Hari Kanker Sedunia. Baik, ini saya sedikit share screen terkait dengan materi pada hari ini. Mungkin sudah terlihat, Dr. Arif, slide-nya? Ya, monggo. Ya, Ini baik. Dr. Ana ya. Ya, jadi kanker paru itu adalah adalah tumor ganas paru primer yang berasal dari saluran napas. Jadi trennya untuk di Indonesia memang kasus baru terus meningkat, laki-laki lebih banyak daripada perempuan dan usia terbanyak adalah 57 sampai 59 dengan faktor risiko adalah paparan asap rokok dan datangnya rata-rata pada stage lanjut dengan survival yang sangat pendek. Di sini kita lihat angka kematian kanker paru adalah nomor 1 di antara kanker-kanker yang lain, dan ini adalah data di Indonesia. Seperti yang tadi disampaikan, karena seringnya terjadi pada kondisi yang sudah lanjut, jadi datang pada saat 70% itu kanker datang terlambat ya, datang pada kondisi yang sudah telat ya, datang ke rumah sakit. Penyebab kanker memang secara pasti memang belum diketahui dengan jelas, tapi faktor risiko telah diketahui. Jadi kita istilahnya mungkin sebagai insan apa ya di bagian kesehatan mungkin mempunyai apa di target untuk bukan di target ya, mungkin bisa harus menurunkan jumlah kasus baru dan mengendalikan faktor risiko. Faktor risikonya apa saja? Ini adalah faktor risiko, jadi kita bisa membagi menjadi 2 faktor risiko yang tidak bisa dikendalikan dan faktor risiko yang bisa dikendalikan. Kalau faktor risiko yang tidak bisa dikendalikan itu terkait dengan problem genetik ya, seperti riwayat kanker paru pada keluarga, usia, sedangkan yang dapat dikendalikan adalah perilaku ya, terkait dengan misalnya perokok ya, ini termasuk faktor risiko terbesar, kemudian pajanan daripada polusi udara dan pajanan dengan zat-zat karsinogenik dengan riwayat atau mempunyai riwayat penyakit paru kronik sebelumnya. Gejalanya ini ada dibagi menjadi 2, gejala respirasi atau gejala yang berasal dari saluran napas kaitan dengan kankernya sendiri, kanker paru yaitu batuk kronik, batuk darah, sesak napas, nyeri dada, dan gejala non respirasi yang kaitannya bisa disebabkan oleh gejala umum dari kanker seperti berat badan turun dan kemudian tidak bisa makannya mungkin menjadi berkurang ya, kondisinya lemah, dan juga berhubungan dengan gejala metastasis atau penyebaran seperti suara serak, sakit kepala dikaitkan dengan meta kepala atau lumpuh pada anggota gerak karena metastasis mungkin bisa di tulang atau di ya, dan juga timbul benjolan dan lain-lain. Ini adalah diagnosis, memang diagnosisnya sekarang sangat membutuhkan multidisiplin, jadi tidak bisa kita melakukan suatu diagnosis sendiri, jadi ini adalah kita harus melakukan multidisiplin tim untuk melakukan suatu diagnosis kanker paru. Dan ini adalah treatment yang saat ini ada di masyarakat terkait dengan kanker paru. Mulai yang dulu adalah tradisional, bukan tradisional ya, mungkin yang lama yaitu pembedahan, kemoterapi, dan radiasi. Dan sekarang adalah lebih ke arah terapi yang sifatnya presisi ya, terapi target dan imunoterapi. Ini adalah pencegahan, dimanapun juga pencegahan itu adalah lebih baik daripada pengobatan. Ini adalah kita harus melakukan suatu kampanye perilaku cerdik, cek kesehatan rutin, mengenyahkan asap rokok, rajin berolahraga, diet gizi seimbang, dan istirahat cukup, serta mengelola stres. Nah, ini adalah cara dari pemerintah untuk sekarang dalam tanda kutip untuk mengendalikan faktor risiko, yaitu dengan melakukan suatu program screening kanker paru dan juga program deteksi dini kanker paru. Apa bedanya antara screening dan deteksi dini? Screening adalah untuk pasien-pasien, untuk seseorang yang mempunyai faktor risiko tapi belum ada gejala. Sedangkan deteksi dini adalah pasien yang mempunyai faktor risiko namun sudah ada gejala respirasi ringan. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari saya terkait dengan kanker paru. Mungkin nanti dengan tanya jawab, Dr. Arif. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau turun, Dr. Ana Febriani ya.
Jadi sekilas memberikan gambaran pada kita tentang faktor risiko sama gejala-gejala awal ya. Mungkin sekilas juga kami persilakan Dokter Firly, barangkali ada gambaran-gambaran khas yang perlu kita curigai kalau ini, wah ini jangan-jangan siapa hari ini ya. Monggo Dokter Firly, slide-nya nggak perlu banyak-banyak. Nggih, Dokter Arif, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Arif, spesialis paru konsultan, dan Dokter Salmon Charles, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Karena sore ini cukup sesuatu ya Dokter Ana ya. Biasanya kita ketemu sama Dokter Ana itu di diskusi multidisiplin, tapi sekarang kita ketemunya di sini. Oke, saya izin share screen dulu. Ya, ya, karena saya dari radiologi ya tentunya yang akan saya bawakan berikut ini adalah bagaimana sih sebenarnya gambaran radiologis dari kanker paru. Ini tadi sudah disampaikan sama Dokter Ana sebenarnya ya, kanker paru itu merupakan neoplasma dengan prevalensi dan mortalitas tertinggi. Gejala paling seringnya itu ada hemoptyus, batuk. Meskipun gejala-gejala ini juga bisa ditemukan pada penyakit-penyakit yang lain. Nah, masalahnya adalah 10% penderita itu asimptom. Dan tumor-tumor itu kebanyakan kadang juga bisa kita temukan pada saat apa ya sebagai incidental finding. Misalnya pasien mau haji atau mau kerja kemudian dilakukan chest X-ray, ternyata di situ ada nodul, ada opasitas dan akhirnya teridentifikasi sebagai suatu lung cancer. Nah, kalau klasifikasi ini sebenarnya banyak versi. Kalau secara anatomisnya ya kita bagi aja paru ini menjadi lokasi sentral atau periferal. Di mana kalau sentral itu yang terbanyak squamous dan small cell, periferal secara teori terbanyak itu adalah adenosea. Meskipun semakin ke sini semakin apa ya, semakin polanya semakin bervariasi sebenarnya. Dari hasil kami berdiskusi setiap hari Rabu itu setiap minggu selalu saja muncul varian-varian atau lokasi-lokasi baru dari lung cancer. Nah, kalau histo-PA kita semua sudah tahu dibagi menjadi small cell, non-small cell, dan other malignant neoplasm. Untuk radiografi sendiri, ada 3 modalitas yang sebenarnya bisa dipakai, tetapi yang paling sering kita pakai ya antara chest X-ray dengan CT thorax. Untuk thorax CT ini kita memerlukan kontras dalam kepentingan staging ya dok ya. Nah tadi thorax X-ray itu enaknya sih dia lower cost, murah. Kemudian dosis radiasinya juga lebih sedikit dibandingkan dengan CT. Hanya saja informasi yang kita dapatkan itu tidak bisa mendetail, tidak bisa kita gunakan untuk staging. Modality of choice dari suatu diagnosa lung cancer itu tentunya dengan CT thorax dengan kontras media yang diinjeksikan secara intravena. Thorax MRI ini juga bisa dipakai dok, tetapi karena mahal dan jarang sekali tersedia di rumah sakit perifer, sehingga kita fokusnya ke X-ray dan CT thorax saja. Sekarang juga mulai ada istilah, mungkin jenengan sekalian sudah tahu ya, lodosity yang kita gunakan sebagai screening kanker paru pada populasi dengan resiko tinggi. Tetapi ini sifatnya hanya screening, tidak untuk diagnostik. Karena dia menggunakan protokol non-kontras dengan eksposur radiasinya memang rendah. Tetapi untuk identifikasi selanjutnya, untuk staging selanjutnya, tetap kita butuhkan CT thorax dengan kontras. Oke, nah untuk batas kapan kita ngomong ini suatu lung nodul, kapan kita ngomong ini suatu lung mass, cut-off-nya adalah 3 cm. Gambarannya apa namanya lung cancer kalau di X-ray itu seperti apa sih? Macam-macam dok. Macam-macam mulai dari ground glass, bisa dengan cavitating mass itu kita juga pernah dapatkan. Nah, kemudian untuk dari CT scan thorax itu kan kekurangannya adalah karena dia menggunakan media kontras yang diinjeksikan secara intravena sehingga memerlukan fungsi ginjal yang baik.
Nah, ini biasanya kalau pada pasien-pasien dengan CKD, dengan nefropati misalnya, itu kita agak kesulitan untuk melakukan CT scan toraks dengan kontras ini. Nah, ini mungkin ada beberapa contoh apa namanya yang bisa saya share, gambaran-gambaran X-ray terutama tentang lung cancer. Nah, gimana sih kita mengevaluasi kecurigaan suatu lung cancer? Nah, kalau kita mendapatkan high opaque lesion seperti ini, kemudian ini kalau digedein spikulate ya, Dok. Jadi kayak kulitnya durian seperti itu. Kalau ada gambaran seperti itu dengan usia yang sudah usia malignancy age ya istilahnya, bisa kita curigakan sebagai suatu lung tumor. Jadi nanti ada evaluasi berikutnya. Nah, gambaran lain yang bisa kita temukan itu juga gambaran berupa konsolidasi irregular seperti ini campur sama ground glass. Biasanya gambaran seperti ini mungkin dulu kita sebut sebagai oh ini mungkin pneumonia. Tapi ternyata ada beberapa kasus dan cukup banyak juga setelah kita lakukan biopsi, provennya adalah suatu lung cancer. Nah, ini juga dok, masa-masa di hilar. Masa di hilar ini apa ya, mempunyai tantangan tersendiri baik untuk diagnostiknya, untuk biopsinya, karena letaknya sentral, dekat dengan vaskuler, dekat dengan jantung, sehingga untuk apa ya, transtorasik biopsi itu sedikit kesulitan kita. Tapi hati-hati kalau kita mendapatkan gambaran pembesaran mediastinum yang spikulat seperti ini. Bisa saja ini suatu central lung cancer. Itu ya dok ya. Oke. Nah, ini juga gambaran eh, small yang terbukti sebagai suatu small cell. Yang tadi dok ya, X-ray-nya tadi, ini kan mesnya. Kemudian kita dapatkan juga adanya nodul metastase. Ternyata dari CT scan informasinya cukup banyak yang kita dapatkan. Kalau tadi dari X-ray kan hanya didapatkan massa di sentral. Begitu di CT scan, oh ternyata kita dapatkan teman-temannya cukup banyak juga ini. Dok, Apa? Iya masih dok, banyak, dokter Arek. masih banyak slide-nya. Dua kali mungkin kalau nggak tiga. Nah ini adalah gambaran gambaran apa namanya lung mass yang berupa cavitating. Hati-hati juga dengan cavitating seperti ini. Ini ketemunya juga suatu squamous cell. Ini CT-nya dari X-ray yang tadi ya dok. Ada cavitating mass, gambaran air fluid level mirip dengan abses paru. Ini juga gambaran dari suatu adenosea. Ada opasitas di suprahilar seperti ini. Nah ternyata terbuktinya adenosea dia bukan discrete mass. Nah, ini gambaran dari suatu bronkoalveolar CA. Kalau ini mungkin hampir semua klinisi sudah preference ya, sudah aware untuk kelainan-kelainan bronkoalveolar CA seperti ini. Rasanya sudah ya, oke. Nah, jadi CT scan toraks itu memang kita butuhkan untuk evaluasi lebih lanjut dan penentuan staging dalam lung cancer. Oke, matur nuwun, dokter. Matur nuwun Dr. Firly atas presentasi singkatnya. Minimal kita mengetahui ya gambaran-gambaran radiologis. Paling nggak kan karena di sini umumnya banyak teman-teman yang bekerja di perifer ya, jadi mungkin belum tentu juga dapat X-ray. Mungkin kalau mereka di cabang puskesmas ya nggak bisa ya, mungkin nanti mengandalkan satu anamnesis sama pemeriksaan fisik. Tapi kalau dirujuk dengan gambaran-gambaran X-ray seperti tadi ya perlu kita mencurigai suatu gambaran C. Nah, pada Dokter Rana, sebelum kita pada penanya-penanya, saya sedikit mau menanyakan. Tadi kan ada faktor risikonya adalah perokok ya. Nah, saat ini kan Dokter Rana marak mengenai rokok elektrik ya, vape itu ya. Bagaimana mengenai faktor risikonya Dokter Rana? Apakah vape itu lebih baik, lebih aman dari rokok biasa, ataukah lebih buruk atau sama saja? Ya, eh, terima kasih Dokter Arif terkait dengan pertanyaannya. Jadi vape itu sekarang sangat banyak ya dan dianggap sebagai sebuah cara untuk menggantikan orang berhenti merokok. Nah, pertanyaan apakah mempunyai faktor resiko juga untuk dapat terjadi kanker paru gitu ya pertanyaannya ya? Ya, itu kebetulan ini juga ada penanya dari Harian Narotama juga menanyakan hal yang sama. Oh baik, jadi mungkin sekalian bisa menjawab ya. Jadi kalau
vape itu adalah kita sebutnya sebagai e-cigarette, dan itu terus terang baru mulai banyak ada di masyarakat mungkin sekitar tahun 2015-an, dan mulai banyak sekali. Dan apa yang terkandung di dalam vape itu adalah merupakan di dalamnya macam-macam, ada termasuk di dalamnya adalah nikotin, kemudian ada perasa, ada bahan-bahan kimia lain seperti misalnya propilen glikol, gliserin, kemudian juga mengandung zat-zat yang menyebabkan karsinogenik seperti mengandung karbon, ya, di mana karbon juga termasuk salah satu salah satu yang mengakibatkan terjadinya karsinogenik, ya, formaldehid, aseton, dan lain-lain. Selain itu, jadi dia mengandung zat-zat yang bersifat karsinogenik, kemudian juga toksik buat sel. Kemudian dapat mengakibatkan suatu stres oksidatif terhadap tubuh melalui berbagai mekanisme. Salah satunya misalnya bisa mengakibatkan inflamasi, kemudian toksik pada sel, dan lain-lain. Nah, selain itu, vape itu juga selain hal-hal yang disebutkan itu juga dapat mengakibatkan adanya gangguan pada kardiovaskuler, kemudian neurogeneratif, dan penurunan daripada fungsi paru. Nah, dengan adanya faktor-faktor resiko yang ada di sana, yang ada di dalam kandungan dalam vape, memang kita langsung berpikir kemungkinan besar pasti mempunyai resiko terjadinya suatu kanker. Namun, karena ini saya membaca daripada suatu jurnal, ya, bahwa memang datanya sampai saat ini penelitiannya belum selesai. Mungkin belum selesai karena memang ini kan baru. Jadi untuk meneliti suatu faktor resiko itu tidak dibutuhkan hanya sekitar 10-15 tahun saja, tapi lebih daripada itu. Jadi saat ini memang dalam jurnal tersebut dikatakan bahwa saat ini memang belum disebutkan data yang jelas mengenai faktor resiko berapa kali kalau seorang menggunakan vape itu apakah lebih tinggi ataukah lebih rendah daripada orang yang merokok biasa. Saat ini data secara saintifik atau literatur yang berkaitan dengan penelitian menggunakan vape ini terkait dengan risiko kanker paru itu memang belum disebutkan. Namun dengan apa yang terjadi pada apa yang terkandung dalam vape itu adalah semuanya rata-rata adalah zat-zat yang bersifat karsinogenik yang satu saat mungkin, ya, kita belum tahu karena memang belum ada datanya, itu dapat mengakibatkan istilahnya beberapa hal yang kalau untuk di paru sendiri bisa mengakibatkan suatu kondisi yang akut, misalnya yang tadi inflamasi atau yang disebut ARDS dan lain-lain, kemudian juga gangguan pada kardiovaskuler dan juga toksik pada sel karena banyaknya kandungan karsinogenik dan toksik pada kandungan di vape. Ya. Mungkin demikian Dr. Arif kaitan dengan faktor risiko dengan rokok biasa. Betul, Ya. karena kita tahu ya memang kalau rokok konvensional kan umurnya sudah kurang lebih sudah kan sejak 400-an ya, sudah 800 tahunan ya, penelitiannya sudah banyak. Yang Betul. sendiri yang saya ketahui kalau nggak salah sekitar di awal tahun 2000 ya, kalau antara 2003 Betul. dan 2005 itu 2003. baru Betul. mulai produksi banyak. Ya. Jadi kurang lebih baru berumur 20 tahun ya. Ya, Tapi kalau betul. memang dilihat dari apa itu referensi yang ada, minimal inflamasi yang ditimbulkan ada, ya itu Ya, karena ya minimal betul. ada inflamasi sehingga potensi untuk ke sana juga ada. Ya, betul, betul, Ini Dokter. pertanyaan berikutnya ada gejala awal dari Dokter kartu. Arif, Halo? saya boleh Ini? nambahin sedikit Monggo, ya Dokter kalau Firly. Monggo. terkait sama vape itu ya. Sekarang kan memang banyak orang mengira bahwa vape itu lebih sehat ya dibandingkan dengan rokok konvensional. Tetapi jangan lupa tetap ada faktor risiko untuk terjadinya suatu kanker, dan yang tren terbaru ini adalah ILD. Jadi memang Ya, ada Ji. yang e-cigarette ya, Ya. e-cigarette atau vaping use
associated lung injury, nanti jadinya nanti ke ILD, pulmonary fibrosis nanti jadinya Dokter Arif Bahtiar. Gitu. Oke, siap. Maturun, Dokter Fili atas tambahannya. Ini dari Harian Narotama juga menanyakan mengenai gejala awal paling sering dari CA paru. Tadi Dokter Ana sudah sekilas menyampaikan, Dokter Ana ya. Ya. Dan sama dari Tony Kustolan ini mengenai pemeriksaan laboratorium khusus untuk CA paru. Mungkin bisa sekilas diulangi lagi, Dokter Ana, mengenai Ya. apa gejala awal CA paru sama pemeriksaan khusus Oh, untuk CA baik. paru. Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang terkait dengan gejala daripada kanker paru ini sebenarnya tadi sering tidak menimbulkan gejala sampai kondisi tersebut menjadi kondisi yang serius. Nah, kalau sudah kondisi yang serius, rata-rata mungkin gejalanya memang tidak spesifik ya. Jadi karena tidak spesifik itu maka kadang-kadang mungkin dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Nah, gejala daripada kanker paru itu bisa disebabkan oleh si kankernya sendiri. Maksudnya kanker paru yang bisa mengakibatkan beberapa gejala di dalam saluran nafas seperti batuk, batuk darah, batuknya nggak sembuh-sembuh, kemudian mungkin juga muncul adanya bengkak di leher oleh karena misalnya adanya suatu penyebaran daripada si kanker paru itu di dalam pembuluh darah yang mengakibatkan adanya suatu namanya sindrom vena cava superior. Nah, itu adalah gejala kaitan daripada si tumor dan penyebarannya di dalam rongga dada. Selain itu juga ada gejala yang disebabkan oleh karena penyebaran daripada kanker paru sendiri. Kita mengetahui ada organ yang paling sering mempunyai tempat yang penyebaran daripada kanker paru, yaitu yang pertama adalah tulang, kemudian otak dan hati, serta juga namanya kelenjar suprarenal. Dan kadang-kadang gejala itu muncul akibat keluhan akibat penyebarannya. Jadi misalnya tiba-tiba mengeluh sakit kepala atau penurunan kesadaran daripada pasien, ternyata dilihat pasien didapatkan misalnya ada suatu metastasis atau penyebaran di kepala atau di otak. Kemudian bisa juga muncul pasien itu tiba-tiba mengalami misalnya patah tulang mungkin karena akibat benturan tapi benturannya tidak keras tapi tiba-tiba mengalami patah tulang. Ternyata itu adalah merupakan fraktur patologis yang disebabkan oleh karena penyebaran pada tulang. Kemudian yang ketiga adalah gejala yang disebabkan gejala sistemik yang tadi beberapa kondisi misalnya oleh karena pasien itu mengalami penurunan berat badan, tidak nafsu makan sehingga berat badannya terjadi penurunan berat badan yang sangat drastis. Itu adalah gejala-gejala yang disebabkan oleh kanker paru. Jadi bisa berupa gejala respirasi atau gejala penyebaran akibat penyebarannya dan juga yang terakhir adalah gejala sistemik. Mungkin demikian Dokter Arif. Ada lagi ya tadi pertanyaannya? Apa itu laboratorium pemeriksaan khusus? Oh ya, CA baik. paru? Baik, jadi kalau untuk mendeteksi daripada kanker paru, memang tidak ada pemeriksaan laboratorium yang khusus. Namun, ketika pasien tersebut sudah tegak suatu kanker, baik itu dari pemeriksaan histopatologi, karena memang untuk mengetahui pasien itulah kanker adalah satu, kita harus mengetahui jenis jenis selnya, dan yang kedua adalah staging atau ukuran daripada tumor untuk menentukan terapi yang kita berikan. Nah, nanti kalau misalnya sudah ketahuan, misalnya jenisnya jenis adeno, nah itu ada pemeriksaan khusus terkait dengan pemeriksaan lanjutan dari kanker paru jenis adeno tersebut. Misalnya sekarang ini adalah pemeriksaan yang sedang untuk era presisi medisin atau terapi medisin yang lebih presisi, maka ada pemeriksaan seperti biomarker. Kaitannya adalah untuk pemberian apakah pasien tersebut bisa mendapatkan terapi yang target atau tidak. Mungkin demikian, Dokter Arif. Oke, betul, Dokter Ana.
Ya. Ini nyambung kepada Dr. Firly ini nyambung ini mengenai pada pemeriksaan ronsen secara teratur ya. Nggak, saya nggak tahu maksudnya pemeriksaan teratur secara ronsen itu apakah apakah medical check up teratur ya. Tanda apakah yang patut dicurigai pada stadium dini CA paru? Tadi mungkin Dr. Firly sudah menyampaikan tentang mengenai foto-foto radiologi ya yang terkait yang dicurigai CA yang jelas melok-melok CA lah. Kalau pada stadium awal itu apakah ada hal yang dicurigai pada foto toraks ronsen biasa? Nggih, Matono, Dr. Afek. Jadi begini, terus terang kalau untuk stadium dini pada X-ray itu seringkali tidak terlihat. Akan tetapi sekarang itu ada metode screening dengan menggunakan low dose CT, dokter. Itu mungkin dokter Ana ya punya ada kuesionernya sebenarnya, ada kuesioner-kuesionernya yang mana apakah oke pasien ini sudah memenuhi kriteria untuk dilakukan screening lung cancer, sudah memenuhi faktor resiko untuk dilakukan screening. Yang asimptom ya, Dok ya. Jadi ini Ya. pada pasien-pasien yang asimptom tetapi dia high risk dan dari checklistnya itu oh ya centang-centang semua, oke dilakukan low dose CT. Nah, nanti pada Ludosity itu kita bisa apa namanya bisa mengevaluasi dengan menggunakan kriteria. Ludosity itu tidak pakai kontras ya dok ya dan untuk dosis radiasinya jauh di bawah dosis radiasi CT scan yang biasanya kita lakukan. Dari situ ada kriteria khusus. Nanti dia keluarnya negatif finding atau dia benar-benar yang benign atau nanti masih ada probably benign. Jadi ada 5 kriteria ada negative finding, benign, probably benign, kemudian suspicious dan highly suspicious. Nah, nanti kalau misalnya dia ketemu yang suspicious atau yang highly suspicious, ya sudah kita lakukan CT scan seperti biasanya seperti itu, dokter. Jadi deteksi dini paling bagus bukan pakai X-ray tapi pakai low dose CT. Iya. Nah, jadi untuk teman-teman yang fasilitasnya memungkinkan ya bisa menggunakan low dosity, tapi bagi teman-teman yang tidak ada fasilitas untuk CT maupun fototorak, katakanlah di klinik atau di mana di Vaskes 1 gitu ya. Jadi faktor risiko dulu dok ya, faktor risiko Ya, plus betul. faktor risiko sama saya syukur-syukur kalau memang ada gejala yang terkait respirasi gitu dokter Ana ya. Ya, betul. Oke, ini melanjutkan dokter Ana mengenai apa itu terkait gejala paru, gejala CA paru ya. Apakah ada ya tanda-tanda ini dari Willy Tasman menanyakan tanda-tanda pre-cancer paru? Jadi memang sekilas mengenai yang saya ketahui kalau gejala CA paru kalau dia sudah tumbuh sekian kali baru gejala itu muncul. Tapi kalau belum tar ukurannya ya umumnya gejala itu nggak akan nampak. Tapi mungkin ada hal-hal khusus yang perlu diperhatikan dokter Ana mengenai orang sebelum kansernya itu muncul. Baik, terima kasih Dokter Arif dan juga penanya ya Willy Tasman. Jadi mengenai tadi ya gejala pada stadium dini, ya begitu ya Dokter Arif. Ya, disebutkan pre-cancer ya, mungkin ya sebelum cancer itu tampak muncul lah. Oh ya, jadi Sulit ya. sulit. Kita tidak bisa melihat apa namanya lesi prekancer. Tapi yang jelas proses ini tidak dialami hanya dalam waktu 5 tahun, 10 tahun saja, tapi lebih. Jadi bisa terjadi dalam lebih daripada 20 tahun. Jadi untuk membuat sebuah lesi berubahnya sel itu menjadi lesi yang ganas itu tidak dimulai dengan hanya 5 tahun ataupun 10 tahun. Oleh karena itu, Ya. makanya ketika kita berkaitan dengan faktor risiko merokok, bahwa pasien itu dilihat juga mereka misalnya dia sudah berhenti merokok, tapi berhenti merokoknya itu baru 5 tahun, itu ternyata masih mempunyai faktor risiko terjadinya suatu kanker paru. Ya. Jadi seperti itu. Jadi memang kalau misalnya ada waktu boleh saya share screen mengenai apa namanya faktor resiko yang mungkin bisa dicoba atau bukan dicoba ya istilahnya diketahui oleh semua mungkin di sini bisa di share screen kalau misalnya ada waktu. Kalau nggak tutup mungkin nanti dokter Rana bisa minta tolong Oh iya iya. di share lewat di chat itu ya.
baik, siap, baik. Jadi Ya, memang pernah ada juga yang mengatakan bahwa apa itu gejala-gejala CA sendiri itu akan baru nampak setelah 32 kali doubling mm, time gitu kan ya. ya, 32 kali betul. doubling time sel tumor baru gejala itu nampak. Sebelum itu biasanya masih belum bergejala. Yang Iya, diwaspadai ya faktor resikonya. Nah, betul. ini ada konsultasi nih ya dari Dokter Megawati Wijaya ya. Izin tanya dok, bagaimana deteksi dini untuk CA paru? Saya rasa tadi sudah dijawab ya. Nah, ini mengenai kasus berikutnya. Saya ada kasus laki-laki 56 tahun baru terdiagnosis CA paru stadium 3 karena punya riwayat perokok sejak 20 tahun yang lalu. Dan operasi dan kemoradiasi. Sekarang masih survival 4 tahun. Nah, bagaimana caranya mencegah agar tetap survival, dok? Pada pasien ini di keluarganya tidak ada riwayat CA sebenarnya, kemudian tetapi bagaimana cara mencegah agar anak dan turunannya tidak timbul CA? Oh, baik. Berarti ini kaitannya adalah satu, dari keluarga ada yang mempunyai riwayat kanker paru. Kemudian yang kedua, kalau memang dari keluarga ada riwayat kanker paru, maka yang kedua apakah pasien usianya berapa? Kalau pasien itu usianya di atas 40 tahun, maka dia sudah bisa untuk dilakukan suatu screening kanker paru, meskipun pasien tersebut tidak tidak atau belum ada keluhan sama sekali. Boleh tahu apakah dari keluarganya merokok atau bagaimana? Yang merokok dia, dokter Ana, pasiennya ini merokok berat. Oh gitu. Oh, Hmm, pasiennya adalah perokok berat. ya, Kemudian kalau dari keluarganya itu ada yang merokok. nggak tahu ini. Dia Oh hanya tidak tahu ya. menanyakan bagaimana pasien ini supaya mencegah agar anak dan turunannya Iya, tidak timbul CA. baik. Jadi memang kalau seperti ini memang mungkin tepat untuk dilakukan suatu pemeriksaan screening kanker paru. Karena satu dari mungkin keluarganya adalah satu belum ada keluhan, tetapi mempunyai faktor resiko, yaitu faktor resikonya adalah yang pertama dari keluarga sudah ada riwayat kanker paru. Kemudian saya tidak tahu usianya, kalau usianya di atas 40 tahun maka dia bisa dilakukan suatu pemeriksaan LDCT terkait dengan bagaimana caranya agar tidak terjadi atau mencegah jangan sampai terjadi anak turunannya terjadi kanker begitu kan. Jadi ini adalah untuk seseorang yang belum mempunyai gejala tetapi mempunyai faktor resiko, maka mungkin akan lebih pas untuk dilakukan suatu screening kanker paru. Demikian Dokter Oke, Afif. betul. Jadi nanti anu ya, kalau sudah faktor risiko ya sebaiknya Mm-mm. screening pada Ya, ya, umumnya jika sudah usianya sudah ya ya, kira-kira yang sering sering timbul ya dokter Ana ya. ya, betul betul. Karena memang Jadi umumnya jarang usia muda, tapi akhir-akhir ini ya di usia muda juga mulai banyak bermunculan gitu dokter Ana ya, ya. ya. Ini Dan kepada juga dokter Dan Alam ya. juga begini, Dokter Arief, jadi kan ini program yang baru yang dikeluarkan oleh Kemenkes kaitan dengan screening dan apa namanya, mungkin bisa datang ke entah ke puskesmas atau ke rumah sakit terkait dengan program screening kanker paru karena ini bisa juga melewati insuran kesehatan nasional kita. Itu sudah ada alurnya. Demikian. Oke, menurun. Ini pada dokter Firly nih, dok dari dokter Willy Tasman juga. Nah, dari Willy Tasman tanya ke dokter Firly nih, apakah gambaran radiologi itu dapat membedakan jenis-jenis kanker? Gitu ya. Yang kedua, apakah dengan CT scan itu dapat dibedakan antara massa jinak dan massa yang ganas? Lalu, Satu dok. tadi sebenarnya ada yang nyambung kok, hanya nyambung. Oh enggak, sudah, itu aja dok. Jadi, Jenis jadi CA. kesimpulannya Oke, apakah dari CT scan dan foto torak itu bisa membedakan jenis-jenisnya dan jenisnya. apakah ya, sama jinak dan ganasnya dari CT scan apakah bisa dapat? Nah, seperti eh itu. ya, atau nuan. Jadi untuk untuk pertanyaan apakah dari CT scan dapat diketahui jenisnya apa gitu ya dok ya.
mungkin buat kami yang terbiasa melihat itu ada preference. Dalam artian karakteristik dari CT scan untuk masing-masing apa namanya masing-masing jenis CA itu bisa dideteksi. Uh, Tidak semuanya ya dok ya, tapi bisa. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah dari CT scan bisa dibedakan uh, jinak atau ganas, gitu ya dok ya? Nah, eh, secara teoritis memang bisa dokter. Cuman pengalaman kami membuktikan bahwa ada beberapa kelainan yang memang karakternya dia jinak, karakter secara CT scan itu jinak, tetapi setelah kita biopsi, kita histo PA, itu terjadi malignansi. Mungkin dokter Ana ingat ya beberapa kali kita kan seperti itu di diskusi multidisiplin. Jadi memang CT scan itu eh, preference dok. Kita preference. Biasanya kita evaluasi apakah ada penyangatan ya. Kalau di sini ngomongnya penyangatan atau enhance-nya itu dia enhance-nya ke arah MES atau enhance-nya ke arah suatu proses infeksi. Nah, itu yang kita evaluasi seperti itu. Meskipun nantinya mungkin kami tetap membutuhkan, oke dok, kita biopsi aja atau bagaimana ini secara klinisnya ke arah proses infeksi atau ke arah kanker seperti itu. Dan itu fungsinya multidisiplin itu ya di situ fungsinya. Jadi tetap perlu ya dibahas. Terus satu lagi mengingatkan buat teman-teman sejawat yang ada di sini ya, karena tadi dokter Ferry kan sudah menyampaikan mengenai gambaran radiologi CA ya. Ya kalau gambarnya sudah bulat ya oke lah, mungkin sudah langsung orang mikir curiga CA. Tapi yang sulit itu kalau gambarnya berupa infiltrat dipikir pneumonia atau TB dok ya. Itu ya. Jadi pada teman-teman buat yang mengobati pasien yang dicurigai TB karena kan memang gejala, tolong diamati mengenai perkembangan klinisnya. Jangan semata-mata kasih OAT terus, kasih OAT minggu pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan ke-6 ternyata ujung-ujungnya ternyata nggak sembuh dan itu adalah CA. Jadi tolong dievaluasi klinisnya. Karena kalau TB itu umumnya kalau dia memang sensitif obat ya, TB yang masih sensitif obat, itu dalam waktu 1 sampai 2 bulan harusnya klinisnya membaik. Kalau pasien TB Anda obati tidak membaik, karena pasien pneumonia diobati tidak membaik, tolong pikirkan, apalagi kalau pasien sudah ada faktor-faktor risiko usia tua, perokok, laki-laki, tolong pikirkan pertimbangan kemungkinan jangan-jangan ini CA. Jadi jangan hanya sebatas memberi OAT terus jalan sampai bulan ke-6 baru diketahui ya. Paling enggak bulan kedua itu maksimal itu sudah bisa kita assess, wah jangan-jangan ini bukan TB, jangan-jangan CA karena nggak membaik. Oke, ini pertanyaan yang lain dari Dr. Leni Yusuf ini ya, terkait vape juga ini, Dr. Ana ini. Dok, kalau ada orang pakai vape kita di dekat mereka, apakah kita juga termasuk merokok pasif? Tuh. Baik. Jadi begini, mungkin perokok aktif jelas ya, mungkin terima kasih Dokter Arif. Nah, saya sambung sekalian. Ini pertanyaannya terkait Ya. di Dr. Billy Rasman ini. Wah, banyak rajin tanya Dr. Billy Rasman ini. Apakah betul perokok pasif resikonya lebih besar daripada perokok aktif? Jadi mungkin terkait. Monggo, Dr. Ana. Baik, jadi yang pertama terkait tadi mengenai vape ya. Vape ini apakah pasien misalnya dia merokok kemudian dia dekat dengan orangnya, dengan orang yang merokok, itu apakah dia termasuk perokok pasif? Yang jelas definisinya mungkin yang pertama adalah kalau pasien itu kalau dia merokok aktif masih merokok sampai saat ini dia termasuk perokok aktif. Tapi kalau perokok pasif itu adalah orang yang kontak erat, maksudnya dengan orang yang merokok dalam satu ruangan tertutup dengan ventilasi yang kurang baik. Jadi orang tersebut menghirup asap daripada yang ada di dalam ruangan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah third hand smoker. Jadi adalah jejak misalnya nih orang merokok kemudian dia menempel di dinding ya, kemudian di tempat duduk, di kursi dan lain-lain. Tapi di dalam itu tidak ada orang merokok. Namun
itu adalah bekas orang merokok di mana asap dan segala macamnya itu menempel pada lokasi tempat dia duduk dan lain-lain. Nah, itu adalah third hand smoker. Nah, kalau tadi yang dikatakan kalau misalnya dia itu berada di dalam satu lingkungan orang yang merokok, ya dia termasuk perokok pasif. Kemudian yang kedua, namun ya perlu dipastikan apakah dia memang di dalam ruangan itu tertutup, kemudian menghirup terus-menerus. Orang itu kan yang ngebul ya, bul gitu ya. Maksudnya asapnya itu kan akan masuk lagi ke dia dengan meskipun dia tidak merokok, tapi dia menghirup asap orang yang merokok di dalam ruangan yang tertutup. Kemudian yang kedua, kaitan tadi mengenai faktor resiko ya. Faktor resiko orang yang merokok itu adalah 20 kali peningkatan dibandingkan orang yang tidak merokok. Jadi orang yang tidak merokok dan orang yang merokok aktif itu adalah resikonya adalah 20 kali lipat peningkatan resiko dibandingkan orang yang tidak merokok untuk terjadinya kanker paru. Namun, kalau perokok pasif atau second hand smoker itu adalah 25-28%, 2% ya. Jadi bukan 20 kali lipat, tapi 25-28% peningkatan resiko dibandingkan orang yang tidak merokok. Mungkin demikian, Dr. Arif. Oke, jadi tetap lebih tinggi yang aktif dibandingkan sama-sama yang nggak merokok ya. Betul. Eh, Oke, pertanyaan berikutnya. Mau sambil cek barangkali ya ada yang ingin bertanya langsung barangkali sebelum saya membacakan pertanyaan yang tertulis. Barangkali ada yang ingin suaranya bisa didengar oleh para narasumber di sini. Ya, kalau nggak ada, saya lanjutkan ini pertanyaannya banyak, Dokter Ana, Dokter Firly banyak ya. Ini Iya. gini, dari Dokter Wahyu Handoko. Sebenarnya menanyakan mengenai algoritma penata laksanaan CA paru, tapi saya rasa itu banyak mungkin ya. Yang penting ini pertanyaan nomor 2. Sejauh mana penderita CA paru dapat ditangani di fase pertama, Dokter Ana? Itu yang menurut saya penting. Ya, vaskes pertama itu berarti saya suka kebalik-balik. Kalau vaskes pertama itu berarti vaskes primer ya, Dokter Arif ya. Ya, betul. Maksudnya bukan primer itu berarti yang Fase 1 ya, puskesmas, klinik itu mungkin puskesmas ya, Dokter. Dok, ya. Oke, baik. Ya, Jadi kalau terkait dengan penanganan di vaskes pertama, asal itu bukan kaitan dengan pemberian misalnya obat-obatan anti nyeri, kemudian obat-obatan untuk misalnya simptomatis ya, mungkin masih bisa dilakukan di vaskes pertama. Namun kalau misalnya itu terkait dengan terapi daripada obat-obatan yang diberikan seperti obat-obatan terapi definitifnya ya, seperti terapi target, kemudian radioterapi ataupun kaitan dengan misalnya ada komplikasi akibat dari kanker parunya, misalnya ada efusi pleura ataupun ada penyebaran daripada di tempat lain seperti di tulang dan lain-lain, mungkin untuk terapi yang yang akan diberikan ya, misalnya ada radioterapi atau mungkin misalnya sampai pemberian obat-obatan untuk suportif seperti untuk memperkuat tulang ya, mungkin itu diberikan di vaskes tingkat 3 ya. Jadi untuk yang itu mungkin lebih ke arah terapi-terapi suportif ya, Dokter Arif ya. Maksudnya terapi suportif simptomatis mungkin ya, yang bisa dilayani di vaskes pertama mungkin oke. begitu. Simptomatisnya terutama ya. Iya. Untuk Dokter Firly, Dok, masih ada Dok pertanyaan lanjutan Dok, tenang saja. Dok, ini dari Dokter Lukman Hakim ini. Dokter, apakah ada nama khusus kriteria dari pembacaan low dose CT untuk Low dose CA CT. paru ya? Ya, tadi saya baca.
Ya, untuk pembacaan low dosity itu kita menggunakan kriteria Langrats. Jadi mungkin mungkin ada radiolog yang ikut, kita kan kenal ada BIRATS, ada KORATS, ini yang pakai Langrats 1.1 itu yang kita pakai, Dok. Ada anunya ya, memang ada anuan khususnya ya. Ada, nanti ada tabelnya, misalnya tumornya solid, ukuran sekian, tepinya seperti apa itu nanti ada ini ya dok, ada algoritmanya sendiri. Dia mau masuk ke arah yang benign, probably benign, atau malah yang highly suspicious itu ada semua kriterianya. Turun, dok. Nah, ini dari pertanyaan dari untuk dokter Ana ini ya, dari dokter Yuliana Surya Dinata. Bagaimana pemeriksaan tumor marker NSE? Apakah spesifik untuk CA paru? Oh, baik. NSA. NSA itu adalah jadi memang begini dok, tumor marker baik itu NSA, SCC, kemudian CEA dan lain-lain, banyak sekali tumor marker. Memang tidak ada yang spesifik. Gini, kalau NSA memang spesifik, lebih spesifik bukan untuk ke kanker paru yang jenis small cell, tapi jenis yang small cell. Jadi NSA memang lebih lebih spesifik untuk pasien dengan small cell lung cancer. Kan ada dua jenis tadi yang sudah disampaikan, yaitu small cell dan non small cell. Kemudian kalau untuk yang small cell memang NSA rata-rata memang meningkat. Namun memang kita tidak membuat suatu bahwa tumor marker itu bukan merupakan alat untuk diagnostik. Tetapi kita akan tumor marker itu adalah alat untuk mengevaluasi treatment yang sudah kita berikan. Apakah terjadi perbaikan ataukah terjadi perburukan. Nah, dengan cara melakukan suatu evaluasi terhadap tumor marker, tapi bukan untuk melakukan suatu diagnostik. Mungkin begitu, Dokter Arif. Oke, matur nuwun dokter Ana. Ya. Ini ada dari anonimus attendee kan ya. Faktor risiko CA paru adalah kebiasaan merokok ya. Bagaimana kiat kita menghentikan cara-cara menghentikan rokok menurut dokter spesialis paru. Nah, Cara berhenti merokok itu adalah yang penting adalah Pertanyaan susah ini dok. pertanyaan yang gampang disebut susah untuk dikerjakan. nah, Kembali lagi kalau menghentikan bagaimana cara berhenti merokok. Kalau ditanya kepada orang yang sudah merokok itu biasanya ketika sudah ada keluhan dia berhenti. Baik itu keluhan apapun, misalnya pernah sakit, batuk yang tidak sembuh-sembuh, atau kemudian sakit TBC dan lain-lain, itu baru berhenti. Karena kan tadi disampaikan bahwa merokok itu kan tidak berhenti, efeknya merokok itu kan tidak dalam 1 hari, 2 hari. Jadi makanya ketika merokok tidak menimbulkan keluhan, pasti akan tetap ada rokok itu akan tetap dihisap demikian. Nah, jadi satu, kalau ada keluhan maka pasti akan berhenti merokok. Nah, jangan sampai kita itu bertemu dengan orang yang sudah ada keluhan, itu sesuatu yang tidak enak karena gimana pun juga mencegah itu akan lebih baik daripada mengobati. Nah, kalau ditanya kiat-kiatnya pertama kali pasti harus ada niat. ya, Harus ada niat. Niat itu nomor satu. Namun itu juga harus ditunjang oleh lingkungan sekitar. Karena kalau seandainya niatnya hanya dari dia, kemudian dari lingkungan sekitar itu tetap saja istilahnya masih ada orang yang merokok, kemudian diajak begini, kemudian lain-lain, itu kelihatannya susah berhentinya, Dokter Arif. iya, Memang betul, betul. multifaktorial, jadi Ya, istilahnya nggak cuma dari apa ya, kita mungkin hanya bisa memberi edukasi untuk begini, 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 tapi memang yang menjalani itu bukan main. Kalau mungkin ditanya, karena kan kaitannya nanti ada adiksinya, untuk berhenti itu adalah ada gejala withdrawalnya, dan itu betul. semuanya Yang sulit itu kan memang ada gejala ketakutan tinggi. itu. Tapi memang satu, saya setuju sama dokter Ana. Satu,
harus punya niat yang hebat dulu, satu. Harus punya niat yang Iya. hebat dulu untuk berhenti merokok. Tadi Dokter Ahmad juga menyampaikan mengenai dukungan keluarga, Ya. 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 Jadi Mm-mm. tanpa dukungan keluarga ya akan sulit. Saya pernah ada kasus unik ya dari salah satu senior dokter ya, senior dokter. Beliau dulu merokok. Mm-mm. Beliau merokok, tahu-tahu anaknya yang putri merokok di depan ayahnya. Mm-mm. Loh, kamu kok merokok gitu? Iya, Wong ayah juga ngasih contoh merokok. Saya akan berhenti merokok kalau ayah berhenti merokok. Akhirnya dokter tersebut berhenti merokok. Dokter ya. Saya Iya. berhenti merokok. Jadi satu, memang harus punya niat yang hebat. Kalau saya sendiri sering menyampaikan pada pasien-pasien seperti ini. Satu, harus punya niat yang hebat. Kalau tidak punya niat yang hebat, ada cara lain untuk bisa berhenti merokok apa? Mungkin kena kanker paru dulu. Biasanya langsung berhenti. Saya heran. Orang yang kena kanker paru itu biasanya kok langsung bisa berhenti merokok ya. Saya bingung. Harusnya kan Janganlah ketagihan. Dokter Kok Arif. bisa langsung berhenti? Kenapa? Ada Firly? Janganlah terus kena kanker dulu. Iya Iya, itu makanya. sulit. Herannya mereka yang sudah kena kanker, Heeh. yang sudah kena kenapa jantung Iya, koroner, langsung berhenti. berhenti, Kok bisa? berhenti bisa, berhenti bisa Kok bisa berhenti. ya? Ya, tapi yang penting satu harus niat dulu ya, niat dulu, dukungan keluarga harus hebat. Memang dulu itu ada obat ya, obat untuk membantu mengurangi ketagihan, tapi relatif tidak begitu jalan program obat itu karena apa? Mungkin obatnya juga mahal, lebih mahal, jauh lebih mahal dari harga merokoknya. Mungkin seperti itu, jadi akhirnya juga nggak berhasil. Iya, iya betul. Nah, kemudian tinggal 2 menit lagi, satu pertanyaan lagi mungkin ya. Satu pertanyaan lagi mungkin ada yang mau angkat tangan, mau ngomong langsung pada para narasumber, monggo sebelum saya tutup. Tuh, Dokter Verna, Itu. Widya Prana. Monggo, Dokter Verna, silakan langsung. Iya, eh, maaf dok, saya mau tanya, saya cuma mau lapor dulu saya punya ibu umur 69, batuk kronis. Saya obatin 2 minggu nggak sembuh-sembuh, saya foto. Kata dokter radiolog, ini TBC milier. Jadi saya konsul ke paru. Di paru dokter parunya bilang ini bukan TBC milier, ini saya paru. Tapi modelnya emang kayak TBC milier, titik-titik seluruh paru. Terus di biopsi ada nosea. Terus di CT scan ternyata udah meta. Ini kejadiannya udah 30 tahun yang lalu, dok. Nah, terus ibu saya tuh punya anak 5, termasuk saya. Anak-anaknya tuh kena CA2. Jadi yang satu CA mama saya, satu lagi kakak saya CA vesicavlea. Semuanya ada nosea, dok. Apa itu turunan ya, dok? Ibu saya perokok pasif. Kalau saya sama kakak saya sama sekali nggak rokok. Terima kasih, dokter ya, Dokter Verna ya. Ya, Mungkin Dokter Ana dan Dokter Firly bisa memberikan tanggapan. Ya, ya. Terima kasih Dokter Arif, terima kasih Dokter Verna. Nggih. Eh, semua saya mau menyampaikan mengenai tadi ya pertanyaan dokter, karena dari keluarga orang tua sempat ada adenosia, kemudian dari anak-anak kemudian ada yang terkena CA juga dan jenisnya sama. Jadi memang kanker itu adalah ditengarai ada suatu penyakit genetik, dok. Penyakit genetik. genetik yang dimanapun, makanya sekarang dalam screening kanker paru, faktor genetik adanya resiko kanker paru pada keluarga ataupun resiko kanker pada keluarga itu termasuk termasuk tinggi, ininya apa namanya, resikonya termasuk tinggi Poinnya. resikonya, sehingga poinnya termasuk tinggi, sehingga itu termasuk salah satu kalau memang itu sudah positif ditambah dengan usia yang di atas 40 tahun maka dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan screening jika memang jika memang belum ada keluhan sama sekali. Nah, seperti Ya. itu. Jadi untuk jangan sampai kita mendapatkan sesuatu dalam kondisi yang terlambat, karena kita tahu memang kanker paru selalu datang pada kondisi yang terlambat karena gejala-gejalanya yang hampir serupa dengan penyakit-penyakit yang lain gitu ya, Dok? Iya, dok. Mungkin Dokter demikian, Firly Mas. mungkin ada tambahan? Terima kasih, dok. Enggak juga sih, ya. Apa namanya take home message-nya ya itu tadi, kalau misalnya ketemu gambaran seperti miliari tadi kan, ketemunya ternyata BAC kalau di PPT Ya. saya itu. Nah, itu yang harus diawasi memang dokter ya. Ya, TBC milier diagnosanya, dok. Ya, ya.
Gambarannya kan mirip dengan PAC Oke. memang. Ah, Mm-mm. mirip. Oke. Ya, Dok. Oke. Mungkin satu pesan untuk para audiens karena waktu sudah mau selesai kan. Bagaimanapun saja ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang belum bisa tersampaikan ya. Mohon maaf. Mungkin ada pesan dari Dokter Ana buat para audiens di sini terkait sama CA Paru. Nanti juga Dokter Firly apa yang ingin mau disampaikan satu pesan untuk mereka-mereka yang ada di layanan-layanan kesehatan yang ada di masyarakat. Monggo, Dokter Ana. Ya, terima kasih Dokter Arif. Jadi pesannya mungkin satu, memang kanker paru ini sekarang sudah ada istilahnya sudah ada screening dan deteksi dini untuk pasien-pasien yang mungkin mempunyai faktor resiko. Mungkin itu yang kita harus sosialisasikan karena semakin kita menemukan pada kondisi dini, maka survival itu akan menjadi lebih panjang. Kemudian dan ini mengenai screening dan deteksi dini ini alurnya kalau nggak salah sudah ada di dalam layanan BPJS ya, Dokter Arif. Kemudian yang kedua mungkin tetap dengan apa namanya kita berusaha untuk melakukan suatu kampanye perilaku cerdik tadi ya. Jadi apa namanya cek kesehatan secara rutin, kemudian nyahkan asap rokok, kemudian apa namanya say no to stress, kemudian olahraga secara teratur, diet berimbang, itu termasuk salah satu yang mungkin bisa kita sampaikan kepada pasien-pasien yang kita temui. Mungkin demikian Dokter Arif. Oke, Dokter Firly mungkin ada Hmm. pesan untuk para audiens. Ya, kalau saya sih begini, hati-hati pada kondisi di mana kita menemukan gambaran radiologis yang relatif menetap abnormalitasnya dan kondisi klinisnya tidak ada perbaikan dengan medikamentosa yang sudah diberikan. Itu mungkin bisa dipikirkan bahwa oh mungkin ini satu lung cancer seperti itu dan bisa di follow up algoritma selanjutnya seperti apa seperti itu dokter. Oke. Oh ya ada kelainan menetap hati-hati gitu. Oke, maturun Dokter Ana Febriani, spesialis paru konsultan, juga Dokter Firyayati, spesialis radiologi konsultan atas waktunya yang ya mungkin singkat ya, sebenarnya banyak obrolan-obrolan santai yang harus kita sampaikan, yang ingin kita sampaikan pada teman-teman yang ada di pelosok mungkin ya, ada di daerah yang menunggu acara ini. Namun bagaimanapun waktu membatasi kita. Terima kasih pada tim IDI Surabaya, Dr. Salmon Charles yang telah memfasilitasi acara ini. Pada seluruh peserta, kami mohon maaf jika masih ada kekurangan dan mohon maaf pada beberapa penanya yang mungkin masih terlewat belum sempat dijawab oleh audiens, tapi barangkali Dr. Firly maupun Dr. Ana tidak berkeberatan, barangkali nanti para audiens bisa konsultasi ya. Monggo ya dok ya, nggak apa-apa dok ya, nggak Ya, masalah. monggo. Monggo. Demikian acara dolan kali ini mengenai topik CA paru. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Dr. Ana, Dr. Firly. Waalaikumsalam Acara kami warahmatullahi kembalikan wabarakatuh. pada Ya, materi. matur Terima nuwun, kasih baik. Dokter Arif. Nah, Charles. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Arif yang telah memoderasi diskusi yang cukup luar biasa ini. Ini kali pertama Dolan itu menggabungkan dua perhimpunan dokter, jadi dari paru dan radiologi dan cukup seru ya. Dari banyak aspek terlihat bahwa sampai sore ini ada tercipta 520-an yang sudah masuk dokter. Dan terima kasih lagi kepada Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia yang sudah mau bergabung membahas CA paru. Bagi seluruh peserta Dolan di Surabaya, kami ucapkan terima kasih yang sudah sampai jam 4 sore setiap minggu hadir dan setia. Dan kami akan, ini merupakan Dolan seri terakhir di bulan Februari. Oh belum, ada satu lagi tanggal 26 Februari. Mohon maaf, ini masih 19 Februari. Kemudian kita akan masuk ke bulan baru di bulan Maret dan kami undang pada hari Senin depan jam yang sama jam 15 sampai jam 16 untuk mengikuti seri Dolan setiap minggunya dengan topik-topik yang tentu sudah kita update dari SKDI terbaru sehingga bisa diaplikasikan ke praktek teman-teman di lapangan. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya sekali lagi Dr. Arif, Dr. Ana, dan Dr. Firly atas Kami, Dok. sudah di Dolan pada sore hari ini. Jangan bosan-bosan ya dok,
Kayaknya tadi masih kurang karena masih banyak pertanyaan. Iya, Belum Mas. jawaban. Baik. Ini apa Iya, 2 dan 3 harus ada lagi nih, Dok, ya. dicepet-cepet sama Dokter Apek soalnya. Iya. Terima kasih dan sampai jumpa, ketemu lagi minggu depan, Dokter. Oke, Wassalamualaikum matur warahmatullahi nuwun, Oke, matur nuwun. masih wabarakatuh. Dr. Rana. Dokter. Terima kasih Waalaikumsalam Dr. Arif, warahmatullahi Dr. wabarakatuh. Salmon, Ya. Dr. Firly, terima kasih.